lagi bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam materi-materi atau bocoran-bocoran apa saja yang menjadi penggerak market di pekan ini, terlebih dahulu seperti biasa kita akan menyampaikan mengenai apa saja tentang Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka itu sudah sangat lengkap, sudah memiliki perizinan dari Bapepti, Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, tergabung di ICDX dan juga Asosiasi Aspeptindo. Kemudian untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka itu juga sudah memenangkan The Most Transparent Broker dan The Most Excellent Broker. Oke, untuk kelebihan trading di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Yang pertama kali itu adalah low spread, di mana futures ini paling banyak dicari oleh para rekan-rekan trader sekalian dikarenakan akan lebih memudahkan mereka untuk mendapatkan peluang profit di market karena bisa melakukan trading ala scalping. Kemudian low commission, charge commissionnya pun juga sangat-sangat minim. Kemudian free swap, nah ini nih, bicara free swap, ini merupakan salah satu unggulan utamanya Okta Investama Berjangka dikarenakan sedari awal trader membuka account sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat menggunakan jam lokal Bank Umum Nasional, dan kita juga ada yang namanya Okta Vaganza, yang mana nih para traders pada saat membuka posisi di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka itu dalam bentuk lot yang nanti akan di-redeem menjadi poin, dan dari poin-poin yang terkumpul tersebut dapat di-redeem menjadi hadiah langsung. Katakanlah mulai dari voucher 100.000, 200.000, emas 1 gram, 5 gram, 10 gram, sampai dengan motor listrik dan mobil listrik. Jadi sekali lagi kami tekankan ya, Okta Vaganza itu bukannya undian tetapi betul-betul hadiah langsung. Oke, untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu ada banyak, ada website www.okta.co.id, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube channel, ada Twitter, dan juga ada TikTok. Dan tanpa melupakan disclaimer materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, tanpa waktu lama-lama lagi kita akan sudah mulai masuk ke dalam materi. Tetapi seperti biasa kita akan review dulu apa saja sih yang terjadi selama sepekan kemarin. Nah, di pekan kemarin itu dari tanggal 9 hingga 13 Desember 2024, yang pertama kali di sesi perdagangan hari Selasa itu ada pengumuman suku bunga daripada Australia yang dirilis sama-sama berada di level 4,35%. Jadi tidak ada perubahan untuk suku bunga Bank Sentral Australia. Kemudian di sesi perdagangan hari Rabu, disitulah ada rilis data inflasi untuk Amerika Serikat, yang mana ini merupakan salah satu acuan untuk menentukan apakah tingkat suku bunga yang akan diselenggarakan eventnya di tanggal 17 tanggal 18 Desember di pekan ini apakah dipotong atau tidak. Tetapi berdasarkan daripada data inflasi yang dirilis, yang kita lihat sama-sama ya, kalau kita lihat dari data inflasi, nah kalau kita lihat dari data inflasi, kita lihat itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 0,2% menjadi 0,3%. Sementara untuk year on year-nya itu juga terjadi peningkatan dari level 2,6% menjadi 2,7%. Disinilah menggarisbawahi bahwa untuk pemotongan suku bunga the Fed atau yang akan terjadi pekan ini masih akan tetap terjadi dikarenakan juga kenaikannya tipis, tetapi dibilang tipis juga ya tetap dalam koridor yang naik. Dan estimasi untuk pemotongan suku bunga di pekan ini adalah masih berada di level
0,25%. Kemudian di pekan kemarin itu juga ada berita untuk pemotongan suku bunga daripada Bank Sentral Kanada yang dari level 3,75% dirilis di level 3,25%. Disitulah akhirnya menggarisbawahi bahwa Canadian dollars mengalami pergerakan melemah di perdagangan pekan kemarin yang menyebabkan tradingan USD terhadap Kanada itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian untuk pengumuman suku bunga Swiss itu juga ada yang dirilis dari level 1% menjadi level 0,5%. Nah, disinilah terjadi karena pemotongan suku bunganya ini terbilang di atas ekspektasi para pelaku pasar dikarenakan para pelaku pasar atau para analis sebetulnya menginginkan pemotongan suku bunga Bank Sentral Swiss itu hanya sebesar 0,25%. Jadi dari 1% itu hanya harusnya dirilis ke level 0,75%. Tetapi ternyata tidak. Yang ada langsung dipotong sebesar 0,5% dan akhirnya suku bunga Bank Sentral Swiss itu bertengger di level 0,5%. Dan untuk suku bunga Uni Eropa itu juga dirilis yang terjadi penurunan, tetapi penurunannya itu masih sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar, yaitu dari level 3,4% menjadi 3,15% atau penurunan sebesar 25 basis point. Jadi ya memang kalau kesimpulannya pada pekan kemarin itu banyak terdapat data ekonomi, katakanlah suku bunga bank sentral, kemudian data inflasi daripada Amerika Serikat, kemudian kalau selain data CPI atau inflasi itu juga ada data PPI. Nah, kalau kita lihat data PPI-nya, kita lihat ya, data PPI itu juga dirilis meningkat karena dari level 0,3% menjadi 0,2%, sementara PPI month-to-month-nya, nah inilah yang dirilis meningkat dari level 0,3% menjadi 0,4%. Ada kenaikan sebesar 1%. Kemudian untuk klaim pengangguran ini dirilis juga meningkat atau kurang bagus untuk Greenback dari level 225.000 menjadi 242.000. Tetapi secara keseluruhan pada teknikal untuk Greenback atau indeks US dollar itu masih mengalami penguatan dikarenakan yaitu dia suku bunga daripada bank-bank sentral negara utama lainnya itu dirilisnya berada di level yang lebih rendah dibandingkan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang ada sekarang, yang which is ada di level 4,5% sampai dengan 4,75%. Sementara kalau kita lihat sama-sama tadi, Aussie itu berada di level Fed, di bawah level Fed. Kemudian ECB itu juga sama, apalagi Swiss franc. Makanya dapat dikatakan selama sepekan kemarin Greenback masih menjadi jawara forex. Kemudian untuk GDP-nya Inggris itu juga dirilis menurun, berada di level minus 0,1%, yang menggarisbawahi bahwa pound sterling masih dalam tekanan dikarenakan GDP-nya itu masih berada di zona negatif. Oke, kemudian kita berlanjut sekarang ke Wall Street. Nah, bicara Wall Street, nah disinilah nggak pernah bosan-bosannya dikarenakan untuk S&P dan 500 memang mengalami pergerakan koreksi, tetapi Nasdaq itu melanjutkan tren positifnya dengan kenaikan mingguan keempat berturut-turut. Nah, bicara Nasdaq memang kalau kita telaah lebih lanjut, Nasdaq itu merupakan saham-saham berbasiskan teknologi pada saham-saham Amerika Serikat. Yang kita tahu dan kita tidak pernah bosan-bosan menyampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa teknologi AI saat ini sedang menjadi viral. Karena tanpa terasa Apple memulai AI-nya, kemudian Facebook memulai AI-nya, Nvidia itu merupakan pionir daripada AI, dan tanpa terasa apabila rekan-rekan Okta Trader sekalian itu juga banyak menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi, sebetulnya WhatsApp itu sendiri pun juga sudah terdapat AI, di mana dia launching yang terbaru di aplikasinya untuk kita bertanya
kepada AI secara langsung itu sudah ada platformnya. Nah, kemudian jadi Nasdaq itu mengalami kenaikan 4 minggu berturut-turut. Nasdaq berhasil menembus angka 20.000 untuk yang pertama kalinya pada hari Rabu pekan kemarin berkat dorongan dari saham teknologi. Kemudian 97% trader memperkirakan pemangkasan suku bunga pada pertemuan Fed 17 hingga 18 Desember ini masih akan ada, yaitu sebesar 25 basis point atau sebesar 0,25%. Nah, selama sepekan kemarin Dow Jones itu ditutup turun sebesar 0,2%, S&P 500 turun 0,16 poin atau 0,0%, dan sedangkan Nasdaq itu masih mengalami kenaikan sebesar 0,12%. Nasdaq itu terus menguat didukung oleh minat tinggi terhadap saham teknologi yang diuntungkan oleh tren kecerdasan buatan atau AI. Jadi memang masih melanjutkan kenaikannya ya, terutama itu adalah Nasdaq. Pilihan yang tepat untuk Nasdaq itu adalah cari momen buy limit atau buy stop, tetapi terutama adalah momen buy limit. Karena ingat, biar bagaimanapun sudah menyentuh rekor all time high terbaru sepanjang masa, dan biasanya kalau sudah menembus rekor itu biasanya harus terjadi pergerakan koreksi terlebih dahulu. Jadi kami ingatkan ya, tetap waspada pergerakan koreksi H1, H4, bahkan D1. Kemudian untuk minyak, harga minyak itu juga ditutup naik pada akhir pekan Jumat kemarin karena terkait atau tertopang oleh optimisme seputar langkah-langkah stimulus baru dari importir utama Tiongkok serta potensi sanksi tambahan terhadap Rusia. Jadi memang minyak selama sepekan kemarin akhirnya mengalami pergerakan rebound, mengalami kenaikan, tetapi itu pun juga masih segaris lurus dengan apa yang sudah kami sampaikan di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka di pekan kemarin. Dikarenakan bicara level support secara teknikal bagi harga minyak itu terdapat di area 66 sampai dengan 65, dan ternyata betul saja belum menyentuh angka atau harga 66, ternyata harga terendah di 67-an, disitulah harga minyak akhirnya berangsur-angsur naik hingga ke level sekarang. Pada saat kita lagi berbicara, harga minyak berada di level $70 per barrel atau sudah mengalami kenaikan sebesar $3 per barrel. Nah, untuk secara teknikal tetapi secara fundamental, apa sih yang mendasari akhirnya kok minyak tiba-tiba bisa naik nih Pak? Jadi yang pertama, daripada optimisme China yang kurang lebih dia itu melakukan kebijakan-kebijakan moneter yang bagaimana caranya supaya pertumbuhan ekonomi di China itu kembali bertumbuh atau berkembang. Itu tensi yang positif untuk minyak yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sanksi tambahan nih dari negara-negara anggota Uni Eropa kepada Rusia. Jadi yang tadinya hanya ada 14 sanksi, sekarang jadi bertambah satu lagi menjadi 15 sanksi yang ditetapkan oleh negara-negara Uni Eropa kepada Rusia terkait perang Rusia versus Ukraine. Karena kan biar bagaimanapun Rusia itu masih mendapatkan keuntungan dari penjualan minyak sehingga tetap ada modal untuk melakukan perang terhadap Ukraina. Kemudian yang ketiga itu ada tensi geopolitik yang biar bagaimanapun kita tahu dari Timur Tengah ini belum selesai. Jadi kemarin di pekan kemarin Presiden Suriah itu digulingkan. Disitulah yang sebetulnya terjadi pergolakan karena biar bagaimanapun Israel akhirnya menyerbu dan mencoba merebut dataran tinggi Golan antara perbatasan Rusia dengan perbatasan Suriah. Nah, disitulah akhirnya menimbulkan kecemasan lagi. Waduh, jangan-jangan nanti bisa timbul lagi nih konflik geopolitik di daerah Timur Tengah. Sementara daerah Timur Tengah dari apa yang kita tahu bahwa secara general penghasil utama minyak itu beradanya di daerah Timur Tengah. Disitulah akhirnya poin 1, poin 2, dan poin 3 yang menyebabkan harga minyak akhirnya bangkit naik rebound selama sepekan kemarin. Nah, untuk minyak berjangka
itu untuk Brent itu kenaikan sebesar 0,4%, WTI juga naik 0,4%, tetapi untuk kedua kontrak tersebut berada di jalur kenaikan lebih dari 4%, mengalami kenaikan mingguan pertama sejak akhir bulan November. Tiongkok mengumpulkan rencana untuk meningkatkan defisit anggaran, meningkatkan pendapatan utang, dan melonggarkan kebijakan moneter untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah antisipasi ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Disitulah akhirnya harga minyak kembali naik. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam emas. Untuk emas di pekan kemarin, emas itu tergelincir 2 hari berturut-turut di sesi perdagangan hari Kamis dan hari Jumat. Tetapi selama sepekan perdagangan, sebetulnya harga emas masih terbilang mencatat penguatan. Harga emas dunia pada Jumat kemarin mengakhiri posisi di level 2648 per troy ounce. Dalam sehari melemah 1,5%, melanjutkan sesi perdagangan Kamis yang juga terdepresiasi sebesar 1,35%. Koreksi harga emas 2 hari berturut-turut sebetulnya terjadi karena penguatan harga emas menyusut dari yang sebelumnya mencapai lebih dari 2%, jadi hanya tinggal 0,59%. Dan jika melihat secara sentimen, penurunan harga emas selama 2 hari terakhir itu terjadi akibat respon pasar terhadap rilis data ekonomi yang ada di Amerika Serikat. Katakanlah seperti yang tadi kami sampaikan di awal, data CPI atau inflasinya Amerika Serikat meningkat, kemudian data PPI untuk Amerika Serikat itu juga meningkat. Disitulah akhirnya menimbulkan tensi positif untuk pergerakan indeks US dollar atau garis miring greenback yang akhirnya melemahkan emas di sesi perdagangan Kamis dan Jumat. Kemudian untuk outlook rilis data kalender ekonomi 16 sampai dengan 20 Desember 2024. Nah ini nih, karena tanpa terasa ya rekan-rekan Okta Trader, sebetulnya Desember itu sudah memasuki minggu ketiga, atau sedikit lagi kita juga akan sama-sama merayakan Natal dan Tahun Baru. Tetapi sebelum merayakan Natal dan Tahun Baru, sebetulnya kita dikasih hadiah nih sama market. Loh, kok bisa begitu Pak? Ya iya, karena sama seperti halnya minggu kemarin, di pekan ini pun itu juga banyak sekali terdapat data ekonomi atau penggerak market yang akan berdampak tinggi bagi pergerakan market. Nah itulah, berarti kan ada peluang untuk cuan nih. Karena apa? Kita lihat ya sama-sama. Untuk sesi perdagangan Senin, dari hari Senin pun itu juga terbilang itu banyak sekali data ekonomi yang akan dirilis, yaitu data ISM Manufacturing Service PMI dan ISM Manufacturing PMI untuk Prancis, untuk Jerman, untuk Uni Eropa secara keseluruhan, kemudian untuk Inggris dan untuk Amerika Serikat. Berarti sedari Senin saja itu sudah ada peluang untuk bertransaksi di market menggunakan data-data PMI. Dan kalau kita lihat sama-sama, untuk Uni Eropa secara keseluruhan berada di level dari 43.1 menjadi 43.2 untuk Prancis. Kemudian service PMI dari 46.9 menjadi 46.9, sedangkan untuk Jerman itu dari 43.0 menjadi 43.1, terjadi kenaikan 0,1 poin. Kemudian untuk service PMI juga mengalami peningkatan dari 49.3 menjadi 49.5. Jadi ada peluang yang menarik untuk bertransaksi di marketnya Euro terhadap USD di sesi perdagangan Senin. Sementara dilanjut lagi sama peluang untuk bertransaksi di pound sterling terhadap USD, dikarenakan untuk service PMI-nya Inggris itu akan dirilis mengalami peningkatan dari 50.8 menjadi 50.9, sementara manufacturing PMI Inggris itu justru malah dirilis kembali meningkat dari 50.8 menjadi 50.9. Sedangkan untuk Amerika Serikat itu juga akan dirilis manufacturing dari 49.7 menjadi 49.4 dan service PMI dari 56.1 menjadi 55.7. Di situ ada kemungkinan greenback akan terjadi pelemahan di sesi perdagangan Amerika Senin. Tetapi kalau kita lihat, kita teliti lebih jauh,
bisa dilihat bahwa untuk angka atau data pada service PMI dan manufacturing PMI, kalau kita bandingkan ya antara Euro, antara Inggris dengan Amerika Serikat, biar bagaimanapun tetap angkanya lebih baik itu pada Amerika Serikat. Lagi-lagi dolar akan menguat. Kemudian untuk sesi perdagangan Selasa akan ada data inflasi untuk Kanada yang disinyalir akan terjadi penurunan dari level 2,5% menjadi 2,4%, sedangkan trim CPI juga dirilis menurun dari 2,6% menjadi 2,5%. Nah, disinilah dapat dikatakan Canadian dollars akan kembali terjadi tekanan di sesi perdagangan Selasa, which is USD terhadap Kanada akan mengalami lonjakan kembali ke zona atas. Kemudian untuk penjualan eceran untuk Amerika Serikat itu juga akan dirilis, tetapi akan mengalami peningkatan. Untuk sesi perdagangan Amerika Serikat dapat dikatakan USD akan kembali menguat dikarenakan data penjualan eceran itu akan meningkat dari 0,1% menjadi 0,4%, dan untuk retail sales month to month itu juga akan mengalami peningkatan dari level 0,4% menjadi 0,6%. Dan data CPI atau inflasi untuk Inggris itu juga akan dirilis di sesi perdagangan hari Rabu yang akan mengalami peningkatan dari level 2,3% menjadi 2,6%. Berarti dapat dikatakan GBP terhadap USD di sesi perdagangan Rabu tengah pekan kemungkinan secara normal akan terjadi pergerakan naik atau rebound naik ke atas. Sementara di sesi perdagangan hari Kamis, nah ini nih jagoannya rekan-rekan Okta Trader sekalian. Kenapa bisa begitu, Pak? Iya, karena sedari Kamis dini hari itu sudah banyak sekali data mengenai suku bunga Bank Sentral. Yang pertama kali itu adalah suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang estimasinya terjadi penurunan dari 4,75 menjadi 4,5%. Jelek untuk greenback, berarti rebound naik untuk mata uang utama lainnya termasuk bahkan emas. Kemudian untuk sesi Asia berlanjut, ada rilis suku bunga untuk Bank Sentral Jepang yang sama-sama dirilis di level 0,25%. Sementara di sesi perdagangan Eropa itu akan ada rilis pengumuman suku bunga daripada Bank Sentral Inggris yang ekspektasinya sama-sama berada di level 4,75%. Dan ditutup di hari Jumat itu akan ada data penjualan eceran untuk Inggris dan data core PCE price index untuk Amerika Serikat yang dirilisnya sedikit menurun dari level 0,3% menjadi 0,2%. Jadi dapat dikatakan intinya adalah banyak sekali peluang yang menarik untuk bertransaksi di market karena sedari Senin, Selasa sampai dengan Jumat dan primadona itu semuanya ngumpul di hari Kamis karena akan banyak rilis data suku bunga Bank Sentral. Kami ulangi, dari Amerika Serikat, dari Jepang, dan dari Inggris. Itulah yang akan memberikan peluang untuk bertransaksi bagi Okta Traders sekalian dimanapun berada. Kemudian sekarang kita langsung berlanjut kepada bocoran teknikal. Nah, bicara bocoran teknikal, kita ambil sampelnya S&P 500 dan Nasdaq, yang mana untuk posisi S&P 500 level buy atau level support berada di level 6049, 6011, 5981, 5951 hingga 5914. Itulah merupakan level support untuk melakukan buy yang optimal atau lebih meminimize resiko. Kemudian untuk Nasdaq, ini memang seperti kita lihat ya di grafik, terlihat sekali bahwa Nasdaq itu terus terjadi penguatan karena seperti yang tadi saya sampaikan, karena sektor AI sih sebenarnya, Nvidia, dan terus sampai hingga yang paling terakhir adalah WhatsApp yang mengikuti. Nah, level resisten atau target atas berada di level 21815
21928, 22068 hingga 22183. Jadi itulah merupakan target-target atau resisten, dan seandainya nih mau ambil taking profit atau mau melakukan OP yang kontra trend boleh, tetapi ya itu dia di angka-angka yang kami sebutkan barusan tadi, 21928, 22068 hingga 22183. Kemudian untuk forex kita ambil samplingnya itu pound sterling. Pound sterling dan euro itu terlihat sekali di grafik, itu sebetulnya trennya itu lagi ke bawah, tetapi biar bagaimanapun tidak ada salahnya bahwa kita berusaha mencari level support yang bagus untuk mendapatkan level buy yang bagus, karena terbilang tekanan ke bawah memang masih ada, tetapi jangan lupa kan hari Kamis ada pemotongan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Biasanya nih secara normal berarti greenback akan terjadi pelemahan, otomatis euro dan pound sterling akan terjadi kenaikan. Jadi kalau untuk level support untuk pound sterling, level buy yang bagus di 1.2608, 1.2561, 1.2523, yang terakhir di 1.2486. Itulah merupakan level-level buy yang optimal atau lebih meminimais resiko untuk melakukan posisi buy yang kontra trend. Kemudian untuk Euro USD sama, level support berada atau level support level buy berada di 1.0480, 1.0446, 1.0402, kemudian 1.0366 hingga yang terakhir 1.0332. Oke, itulah merupakan level support atau level buy untuk euro terhadap USD. Sementara untuk teknikal yang terakhir, kita akan mengambil momentum untuk minyak dan emas. Kalau untuk minyak, itulah yang dapat dikatakan, makanya kita sampaikan kepada rekan-rekan octa trader sekalian, terjadi pergerakan rebound atau naik setelah menyentuh level support di 6697. Tetapi setelah menyentuh level support tersebut, disitulah harga minyak akhirnya terjadi penguatan selama sepekan. Ini merupakan kenaikan yang bagus sekali, tetapi ya jangan pernah lupa, biar bagaimanapun barrier atau resistan yang akan dihadapi oleh minyak itu masih ada tantangan di level 71.46, 72.17 hingga 72.85. Jadi apabila octa trader sekalian mau melakukan posisi sell karena sudah terlambat mencari momen buy, boleh melakukan posisi jual di level 7146, 7217 hingga 7285. Lebih di atas itu lebih bagus dan lebih baik. Kemudian untuk minyak, nah ini dia. Minyak seperti yang tadi sudah disampaikan, dia turun 2 hari berturut-turut karena terkait sama tensi inflasi CPI dan PPI-nya Amerika Serikat itu dirilis bagus, akhirnya terjadi penurunan. Tetapi level support untuk melakukan buy emas yang bagus atau sedikit meminimais risiko ada berada di level 2631, 2609, 2581 dan yang terakhir di 2558. Kenapa? Wah Pak, panjang amat nih Pak, itu level supportnya. Ya memang harus seperti itu. Karena apa? Kita kan menjaga kemungkinan, karena di hari Kamis lagi-lagi kami tekankan akan ada pengumuman suku bunga daripada Bank Sentral Amerika Serikat. Tetapi kan estimasinya akan terjadi pemotongan sebesar 0,25% atau 25 basis point. Disitulah justru kita harus mencari peluang untuk melakukan posisi buy. Oke. Kemudian materinya sudah habis, tetapi kita tidak pernah bosan-bosan sampaikan kepada rekan-rekan octa trader sekalian, pada saat berada di market, selalu rencanakanlah tradingan Anda terlebih dahulu dan tradinglah sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan terhadap market atau pasar. Bersama Octa Investama Berjangka, bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.